Bethany Kids Online Service. Oke adik-adik yang di rumah yang sudah siap beribadah di minggu terakhir di bulan Agustus. Oke, semua yang sudah siap, jangan lupa mengambil Alkitabnya. Dan ibadah kita di pagi hari ini akan dibuka dengan doa, Kak. Dan doanya akan dipimpin oleh teman kita. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami mengucap terima kasih atas berkat yang Tuhan beri supaya hidup kami. Kami juga berdoa agar ibadah bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kami buat bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan yang masih duduk. Ini Kak Marcella, kita akan ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan untuk gerakannya bisa adik-adik di rumah lihat ke Kavina ya Kak Marcella. Iya, oke. Yuk bangkit berdiri semuanya. Yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Sudah pasti siap ya. Oke. Yuk. Masih bersemangat memuji Tuhan yang di rumah? Masih dong Kak. Kalau Kavina masih bersemangat Kak? Pastinya masih. Ayo, kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, ini lagu baru loh Kak Marcella. Kita akan belajar sama-sama ya. Oke. Yuk sama-sama katakan. Kuat, kuat ya.
tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik yang di rumah silakan duduk. Yuk kita akan menyanyikan pujian. Satu pujian kita akan menyembah Tuhan. Mari adik yang di rumah siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita akan angkat pujian ini. Pujian ini menjadi penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kau telah memilihku, menyebut kesayanganmu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, biarlah semua pujian yang kami naikkan, penyembahan kami Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus, tempat yang maha tinggi. Dan saat ini tibalah kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar mendapat tempat dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kids, apa kabar hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti BKC Online Service. Yeay! Nah, saat ini kita tak terasa sudah berada di akhir bulan Kak Cika. Nah, tema sepanjang bulan ini Kak Cika masih ingat nggak? Apa ya? Kita tanya adik-adik yuk. Adik-adik yang di rumah masih hafal nggak tema kita sepanjang bulan ini? Wah, kalau gitu kita simak dulu video yang satu ini. Mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Nah, itu tadi adik-adik sudah melihat videonya kan? Menceritakan tentang 12 pengintai menuju ke tanah Kanaan. Sekarang kita mau belajar tentang 2 tokoh dari 12 pengintai itu.
Adik-adik yang besar bisa lihat kisahnya di Alkitab Bilangan 13 dan 14. Dari 12 pengintai yang diperintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan, hanya 2 pengintai yang yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan sertai bangsa Israel hingga sampai ke tanah Kanaan. Dan 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. 40 tahun kemudian, 10 orang pengintai telah meninggal. Hanya tinggal Yosua dan Kaleb. Mereka memimpin bangsa Israel dengan keteguhan hati mereka percaya kepada janji Tuhan. Akhirnya, tembok Yeriko hancur dan tanah Kanaan bisa dimenangkan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan Yosua dan Kaleb bahwa kita harus percaya kepada janji Tuhan dan rencananya. Mungkin adik-adik dalam keadaan sulit atau sakit, kita percaya Tuhan akan tolong dengan caranya. Mari kita tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Yap, itu dia video yang tadi. Gimana adik-adik? Sudah ingat belum? Tema kita bulan ini tentang apa, Kak? Yaitu 12 pengintai. Ya, benar sekali. Dan judul kita di minggu ini adalah Stop Worry and Be happy. Yes. Nah, Kak Cika ngomong-ngomong soal 12 pengintai. Pengintai itu apa ya, Kak? Kak Cika tahu nggak? Pengintai itu adalah orang yang mengintip, mengikuti, memperhatikan gerak-gerik, orang yang ditargetkan atau keadaan di suatu tempat tertentu. Ya, benar sekali. Jadi pengintai itu adalah orang yang mengintip, mengikuti, memperhatikan gerak-gerik orang yang ditargetkan atau keadaan di suatu tempat tertentu. Nah, terus dari kisah 12 pengintai ini ada 2 hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, orang yang pesimis seperti 10 pengintai. Karena mereka hanya fokus dengan rasa takut mereka terhadap orang enak. Orang enak badannya tinggi dan besar seperti raksasa, dan mereka suka memakan daging manusia juga. Nah, yang kedua, orang yang optimis seperti 2 orang pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Ya, mereka hanya fokus dengan janji Tuhan dan sungguh-sungguh percaya dengan kekuatan Tuhan. Makanya mereka tidak takut dengan raksasa yang sangat besar itu. Mereka yakin mereka bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal orang yang pesimis dan orang yang optimis itu, orang yang pesimis itu apa ya, Kak Cika? Orang yang pesimis itu adalah orang yang tidak punya harapan, selalu mengeluh, khawatir, takut, selalu berpikiran negatif, mudah putus asa. Nah, kalau yang kedua yaitu adalah orang yang optimis. Orang optimis itu adalah orang yang selalu mempunyai harapan, selalu melihat hal-hal yang baik, dan selalu bersemangat untuk menghadapi masalahnya. Asia. Ya, halo. Oh, oke. Siap, Bos. Siap. Oke. 08. Kita mendapat tugas. Tugas kita mengintai rumah Kodi. Siapa mereka berdua? Tunggu sebentar. Aku sudah berhasil menghack CCTV mereka. Ternyata mereka adalah
Cody dan Jessie. Hai Cody, kamu sedang apa? Hai Jessie. No, aku hanya khawatir tentang sesuatu. Apa itu? Katakan saja. Coronavirus naik turun lagi. Kamu lihat kan di berita-berita? Dan korbannya banyak anak-anak. Aku sangat takut. Gimana kalau aku terjangkit? Aku akan isolasi, jauh dari mama papa, semuanya. Aku akan susah bernafas. Oh tidak, bagaimana ini? Kenapa harus terjadi? Tapi kalau di rumah terus-terusan sangat membosankan. Tidak bisa sekolah, belajar di kelas, bertemu dan bermain dengan teman-teman, tidak bisa jalan-jalan, tempat wisata ditutup. Online. Cody, jangan khawatir dan jangan takut. Tenangkan dirimu dan berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kamu harusnya bersyukur karena masih bisa bernafas dengan baik. Coba kamu lihat orang-orang yang di rumah sakit. Banyak yang sangat membutuhkan oksigen. Bahkan itu nggak gratis. Sampai ada yang tidak mendapatkan oksigen dan akhirnya meninggal. Bersyukur juga kamu saat ini masih dengan tubuh yang sehat dan kuat, masih bisa makan yang enak, masih tidur yang nyenyak, masih bisa bersama dengan orang tua. Dan kamu harusnya mengucap syukur atas semua itu. Coba kamu lihat di luar sana, banyak anak-anak yang sangat susah untuk mendapatkan makanan karena orang tua mereka tidak punya uang. Orang tua mereka banyak yang kehilangan pekerjaan atau usaha mereka sepi, bahkan ada yang tutup. Hanya Cody, kamu harus banyak-banyak mengucap syukur. Lagi pula, kalau kamu terus-terusan merasa khawatir seperti ini, itu akan membuat kamu stres. Terus, imun kamu jadi lemah dan turun. Dan itu akan membuat kamu sakit. Nanti virusnya bisa terpapar, bisa masuk ke dalam tubuh kamu dengan sangat mudah. Kamu mau seperti itu? Well, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan semakin fatal mengerikan tulang. Oh gitu ya, baiklah. Tapi ada lagi satu yang membuatku sangat khawatir dan takut. Apalagi itu? Katakan saja. Tadi aku mendengar mama dan papa sedang ngobrol. Kata papa, apa yang sedang terjadi? Apakah mencuri lidahmu? Oh my god, no, horror. Itu sangat menakutkan. Kamu tahu kan, aku sangat takut dengan kucing. No! Oh, begitu. Kamu nggak takut? Ternyata kucing bisa mencuri lidah orang. Mungkin mereka akan masuk diam-diam ke dalam kamar ketika tertidur, menggoyangkan jenis kecil yang mengerikan itu dan membuat suara menakutkan. Kemudian mereka akan mencuri lidahmu. Dan ketika kamu mencoba untuk berbicara, kamu hanya bisa mengatakan dan tidak ada yang bisa mengerti ucapan karena si kucing yang jahat. Teman Cody, bisakah aku mengatakan sesuatu? Bisa, sampai kucing mencuri lidahmu. Apa yang akan mereka lakukan dengan lidah-lidah itu? Mengapa mereka butuh banyak sekali lidah? Cody,
khawatir. Ya ampun, ternyata si Kodi khawatir dengan hal kecil seperti itu. Yang seharusnya bukan masalah besar, tapi jadi masalah besar buat dia. Iya, itu karena dia lebih fokus terhadap rasa khawatirnya. Makanya dia sering merasa takut dan sering berpikiran negatif dan hidupnya menjadi tidak tenang. Hei, siapa kalian? Kamu siapa? Aku bodyguard Cody sama Jessie. Yang nanya siapa? Yang nanya siapa? Kami agen 07 dan 08. Berapa kode kalian? 07 12 1988 strip 14 045. Oh, agen Maggie. Siapa bos kalian? Yes, Bond. Hah? Siapa? James Bond, boy, daratan. Oh, James Bond. Agen 07. Pakai kacamatamu. Kalian mau ngapain? Kalian siapa? Mana kami tahu, kami kan ikan. Ikan. Oh, aku tadi masak ikan. Kalian mau makan? Aku buka dalam dulu ya. Dadah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kekhawatiran. Iya, judul kita minggu ini apa ya Kak Cika? Stop worry. And be happy. Yes, stop worry and be happy. Nah, biar lebih ngeroh dulu, kita buka Alkitab dulu yuk Kak. Kita mau baca ayat dulu. Adik-adik buka 1 Petrus 5 ayat 7. Ada Alkitab kan semuanya? Kita buka dulu di 1 Petrus 5 ayat 7. Dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, oke. Nah, soal khawatir itu apa ya? Khawatir itu apa ya Kak? Khawatir adalah ketika kita tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu yang buruk, yang kita takuti akan terjadi, seperti cerita Cody tadi, yang khawatir kucing-kucing itu akan menyerang. Atau khawatir keluarga dan dirinya sendiri akan terpapar virus COVID-19. Atau sepertinya ada banyak hal yang akan kita khawatirkan. Yang Kak Cika pernah nggak merasa khawatir? Pernah Kak Vina. Apa itu Kak? Bisa nggak diceritain ke adik-adik di rumah? Nah, adik-adik, Kak Jessica waktu itu ikut lomba menari dengan teman-teman Kak Jessica. Dan waktu itu Kak Jessica merasa khawatir sekali. Dan akibatnya Kak Jessica jadi gugup, jadi takut dan berpikiran negatif bahwa Kak Jessica akan melakukan kesalahan waktu menari. Tapi Kak Jessica dapat mengalahkan rasa kekhawatiran dan ketakutan itu dengan berdoa dan percaya Tuhan akan tetap menyertai. Dan puji Tuhan, Kak Jessica bersyukur bahwa Kak Jessica dengan teman-teman Kak Jessica bisa juara 3. Wow, luar biasa. Jadi adik-adik, kalau kita merasa khawatir itu akan merugikan diri kita sendiri. Seperti ceritanya Kak Jessica tadi. Iya. Kalau dia merasa khawatir, nanti dia tidak bisa menari dengan tidak baik. Malahan akan menjadi sesuatu yang buruk. Misalnya melakukan kesalahan karena overthinking. Terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti itu terjadi. Nah, coba kalau kita menenangkan diri, hati kita lebih tenang, kita percayakan semuanya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai dengan selesai. Akhirnya, seperti Kak Cika, ketika dia berdoa, menenangkan hati dan pikirannya, kemudian fokus dengan perlombaan yang sedang dia ikuti, maka
maka hasilnya dia bisa melakukan dan menyelesaikan perlombaan menari dengan baik. Alhasil bisa mendapatkan juara keberapa, Kak? Ketiga. Wah, hebat. Nah, itu dia. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di dalam Alkitab berkata, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Artinya apa, Kak? Kita bisa berbicara kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dan segala hal yang membuat kita khawatir. Pastinya lewat berdoa. Yes, seperti yang Kak Cika lakukan tadi. Ketika dia merasa khawatir, ketika dia merasa tidak tenang, dia merasa takut, Kak Cika menenangkan hati dan pikirannya dan dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan serta rasa percaya diri karena dia mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatirannya di dalam tangan Tuhan. Nah, kita juga harus ingat bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita dan mengetahui segalanya, serta dapat melakukan apa saja dalam hidup kita. Nah, contohnya nih, kita berada di lantai 1 dan Tuhan itu ada di lantai 100. Ya. Nah, kalau kita berada di lantai 1, yang pastinya pandangan kita itu pasti terbatas ya, Kak? Iya. Tidak sejauh ketika kita berada di lantai 100. Nah, kalau kita berada di lantai 100, kita bisa melihat jauh ke depan. Tentunya pandangan kita akan lebih luas, lebih jauh. Nah, kalau misalnya dalam keadaan kita di lantai 1, kita tidak bisa melihat lebih jauh ke depan. Misalnya kita mau jalan, terus kita lihat di yang sebatas kita lihat itu tidak macet. Tapi yang berada di lantai 100, yaitu Tuhan, dia bisa melihat lebih jauh di sana. Di sana ada kemacetan yang parah. Nah, karena kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa melihat yang kita mampu lihat, kita ikut jalan yang salah. Nah, tapi karena Tuhan tahu di sebelah sana ada kemacetan yang parah, Dia menyuruh kita untuk belok arah. Nah, pastinya Tuhan lebih tahu atas jalan kehidupan kita. Dan itu semuanya terserah kepada adik-adik. Mau memilih jalan sesuai dengan pandangan hidup kita sendiri atau dengan sesuai rencana dari Tuhan. Nah, yang pastinya Tuhan Maha tahu ya, Kak, jalan kehidupan kita mana yang terbaik. Oke. Nah, jadi Kak, kita harus merasa takut atau gimana nih? Jadi kita tidak boleh merasa takut, adik-adik. Dan karena Tuhan menjaga kita. Tuhan peduli dengan semua yang terjadi kepada kita. Nah, anyway, adik-adik di rumah juga pasti saat ini sedang merasa khawatir. Tidak bisa dipungkiri ya, karena saat ini kita sekolah dengan belajar online. Pastinya membuat kita tidak fokus dan merasa khawatir. Nanti berpikir, bagaimana ya kalau saya tidak lulus ujian? Bagaimana kalau saya tidak mengerti dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan guru dan belajar secara online? Pasti ada banyak hal yang kita khawatirkan. Tapi kita harus ingat ya, Kak, harus sadar dan ingat ayat di mana tadi, Kak? Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, yang bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi, dengar ya adik-adik, sekali lagi Kak Vina dan Kak Cika katakan, Tuhan peduli kepada adik-adik, kepada kita semua. Adik-adik percaya itu enggak?
Cika percaya nggak? Pasti dong percaya. Iya, harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oke, sekarang kita mau menghafal ayat Kak pakai gerakan. Kita mau tantang adik-adik untuk menghafal ayat ini, yaitu ayat yang berada di 1 Petrus 5 ayat 7. Gayanya seperti ini Kak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Gimana adik-adik? Udah hafal belum? Sekali lagi ya Kak. Oke. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Sekali lagi nggak? Kita slow motion ya Kak. Oke, kita slow motion. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Oke, good job. Nah, sekarang kita akan doa tutup, dan doa tutup nanti akan dibawakan oleh Kak Cika. Nanti doa berkat dibawakan oleh Kak Vina ya Kak? Iya. Oke. Mari adik-adik kunci tangan dan duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan masih ada sampai saat ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengar sharing firman Tuhan, dan kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami dapat bisa tersimpan di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Adik-adik, mari kita angkat tangan semuanya, kita akan menerima berkat. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera menyertai adik-adik dan kita semua sekalian. Dan biarlah kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat serta melimpah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke kids, ibadah kita sudah selesai. Dan stop worries And be happy. God Bless you. Happy Sunday. In the land, ooh Lord, you take my